Halo semua, kembali lagi bersama aku Indira Vikasari. Di sini aku bakal ngejelasin tentang perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan virtual currency di Indonesia. Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kondisi sekarang ini telah merebak di seluruh wilayah Nusantara. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah negara. Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru, yakni tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi atau cryptocurrency. Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah-pindah pada pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah cryptocurrency yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. Cryptocurrency merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enskripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap penerimaan dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral. Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual currency di Indonesia. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Berkaitan dengan perdagangan, melalui sistem elektronik dewasa ini, peredaran virtual currency yang dianggap oleh sebagian kaum netizen Indonesia sebagai tren bisnis yang kekinian dipakai atau digunakan sebagai alat atau sarana investasi oleh penggunanya dengan cara menukarkan nilai rupiah ke dalam virtual currency tersebut dengan memanfaatkan spekulasi fluktuasi harga. Dengan adanya hal ini, diperlukannya perlindungan hukum agar dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perkembangan kegiatan investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor penting regulasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor. Pada transaksi jual beli Bitcoin sebagai aset investasi, perjanjian melalui online kontak yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, perbedaannya hanya pada media yang dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum pada pasal 1313 KUHP Perdata, bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, karena pada prinsip yang dianut oleh KUHP Perdata bisa dibilang prinsip universal dari transaksi. Pembelian virtual currency model Bitcoin sebagai media investasi yang didahului dengan adanya perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Menurut ketentuan pasal 1338 KUHP Perdata, akibat hukum dan perjanjian dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHP Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakannya dengan itikat baik. Investasi virtual currency model Bitcoin yang diklarifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, Undang-Undang Nomor 10
tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dapat juga memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada pasal 4 ayat 1 dan dijelaskan pula pada keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tentang struktur organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan pasal 1112, yakni mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Dan juga di dalam pasal 1113 menyelenggarakan fungsi satu perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik. Kedua, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik. Ketiga, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik. Keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.